Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Nuril ya? Iya. Perkenalkan Ibu, dan saya Bidan Mahdita. Silakan masuk, Bu. Oke. Untuk menutup privasi klien, saya tutup pintunya terlebih dahulu. Ya Ibu, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya kan punya anak laki-laki, umurnya udah 16 tahun, udah menginjak remaja. Ini tuh saya takut kalau anak saya itu ikut ke pergaulan yang gak baik, kayak narkotika seperti itu. Itu gimana ya Bu penjelasannya? Oke, baik. Sebelumnya Ibu sudah tahu atau belum apa itu narkoba? Belum. Bu, akan saya jelaskan ya Bu, apa itu narkoba. Narkoba itu adalah zat alami atau kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh akan menyebabkan perubahan pikiran, suasana hati kita, lalu bisa merusak organ kita dan mengubah perilaku kita, seperti itu Bu. Gitu Bu. Kalau untuk macam-macam narkoba itu apa aja ya Bu? Untuk jenis-jenis narkoba itu ada 3 Bu. Jadi yang pertama itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, untuk yang narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. Contohnya itu ada daun ganja. Nah, narkotika juga ada 2 Bu, sintetis sama semi sintetis. Kalau yang sintetis itu contohnya ada amfetamin sama metadon dan lainnya. Kalau yang semi sintetis itu contohnya ada morfin sama heroin ataupun yang lainnya. Nah, yang narkotika ini itu dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, rasa, dan juga dapat menyebabkan ketergantungan. Itu ada psikotropika Bu. Psikotropika adalah zat atau obat yang alami maupun sintetis selain dari narkotika. Contohnya itu ada sabu dan ekstasi. Nah, psikotropika ini dapat menyebabkan perubahan perilaku dan kerusakan mental. Untuk yang ketiga itu ada zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan aktif atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Contohnya ada alkohol dan rokok. Ibu, sampai sini apakah sudah jelas? Jelas Bu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Untuk dampaknya sendiri terhadap pengguna narkoba itu gimana ya Bu? Baik, akan saya jelaskan ya Bu. Untuk dampak itu ada 2 macam, untuk perilaku dan untuk fisik bagi penggunanya. Untuk perilaku itu bisa menyebabkan halusinasi, menjadi seorang yang pemalas, menjadi seorang yang pemarah, introvert, cuek dengan lingkungan sekitar, dan bahkan dapat menimbulkan kriminalitas. Dampak yang kedua itu ada dampak terhadap fisik bagi penggunanya. Untuk yang pertama bisa menyerang otak Bu. Kalau misalnya menyerang otak itu dapat mengurangi konsentrasi serta dapat menyebabkan kerusakan otak. Untuk mata itu dapat menyebabkan pembesaran pupil dan menyebabkan insomnia. Untuk di area sekitar rongga mulut itu bisa terjadi luka pada sekitar bibir maupun lidah. Dan untuk jantung itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang ada di jantung. Nah, untuk yang terakhir itu ada kerusakan hati. Jadi itu akan menyerang fungsi hati. Seperti itu. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah. Kalau untuk cara menghindarinya itu gimana ya Bu? Cara menghindari untuk agar tidak terjerumus ke narkoba itu banyak Bu. Misalnya kita itu bisa melakukan kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luang kita. Bisa dengan membaca buku, bisa dengan berolahraga, ataupun menuangkan kesenian yang kita miliki. Selain itu ada juga bisa kita itu berpikir positif, lalu bisa memilih lingkungan mana yang baik mana yang enggak. Di samping itu kita juga bisa menegur orang perokok yang ada di sekitar kita, bagaimana sih bahaya itu, bahayanya merokok. Lalu kita itu harus percaya diri serta kita itu harus selalu berpikir positif. Seperti itu Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Gitu. Hati-hati ya Bu. Ya.